Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah Ganjar bersinar, Prabowo mentok, Anies melorot. Saudara, sejumlah lembaga survei memotret elektabilitas baca pres per bulan Agustus 2023 menempatkan Ganjar Pranowo pada angka 37,2%, Prabowo 34,2%, Anies 20,3%. Potret ini menunjukkan Ganjar Pranowo makin bersinar, Prabowo mentok, Anies melorot. Tingkat popularitas Ganjar masih pada angka 85%. Sedangkan Prabowo popularitasnya sudah mentok 100%, Anies 95%. Hal ini terjadi karena Ganjar baru dideklarasikan 4 bulan yang lalu, sedangkan Prabowo sudah 2 kali mengikuti Pilpres dan dideklarasikan sudah setahun yang lalu. Begitu juga Anies Baswedan sudah dideklarasikan hampir 1 tahun yang lalu. Ini memberi makna bahwa Ganjar Pranowo masih berpeluang meningkatkan elektabilitasnya sebanyak 15%, sedangkan Prabowo sudah mentok. Anies masih memungkinkan sekitar 5%. Hanya situasi dan kondisi di mana timbul isu-isu besar atau penetapan bacawa pres masing-masing yang masih memungkinkan perubahan angka-angka itu bergeser secara signifikan. Kita akan analisis beberapa alasan rasional tentang pergerakan elektabilitas masing-masing baca pres tersebut. Ganjar Pranowo sebelum pensiun dari Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun, popularitas Ganjar sudah 85% dan elektabilitas yang pernah diraihnya 34,2%, 36,4%, dan terakhir 37,2%. Itu dicapai Ganjar melalui kerja-kerja politik partai, relawan, dan kunjungannya ke berbagai daerah, komunitas, generasi milenial, generasi Z. Dilakukan hanya pada hari Sabtu dan Minggu saja. Namun sejak 5 September 2023, Ganjar telah pensiun. Ganjar telah bebas memaksimalkan kunjungan dan memperkenalkan
gagasan-gagasannya tentang Indonesia, menyampaikan keberhasilannya memimpin Jawa Tengah kepada masyarakat luas ke seluruh pelosok tanah air, komunitas-komunitas masyarakat di seluruh Indonesia. Selain itu, topangan partai pendukungnya, relawan-relawannya mampu menembus semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Juga tim pemenangan nasional telah terbentuk dan mampu melakukan penetrasi ke semua segmen masyarakat, sehingga popularitasnya sampai pendaftaran ke KPU dapat dilakukan 100% dan memaksimalkan elektabilitas setidaknya hingga 47%. Bersama bacawa presnya diperkirakan pada pemilu 2024 dapat mencapai 52%. Prabowo Subianto. Popularitas Prabowo sudah mentok 100% karena sudah 2 kali capres, yaitu 2014 dan 2019. Jadi sudah 10 tahun. Ditambah lagi 4 tahun sebagai Menhankam dalam kabinet Jokowi. Sudah pula dideklarasikan oleh partainya 1 tahun lalu. Pergerakan elektabilitas Prabowo selama 1 tahun ini 19,3%, 27,6%, 34,2%. Elektabilitas 34,2% pada dasarnya bukan hasil kerja politik partainya dan prestasi yang dicapainya, tetapi dari hasil muntahan pendukung Ganjar yang eksodus karena isu besar kegagalan Piala Dunia U20. Upaya Prabowo merangkul partai-partai besar dan partai-partai kecil non-parlemen seperti PKB, Golkar, PAN, Partai Gelora, PSI di jajaran Gerindra, ternyata tidak menaikkan elektabilitasnya. Mencoba cari peruntungan berkah dukungan politik dari Presiden Jokowi melalui pendekatan pribadi dan keluarga, menjauhkan Jokowi dari PDIP, membuat isu bacawa presnya Gibran putra Jokowi juga tidak mampu menaikkan elektabilitasnya. Malah Prabowo ditinggalkan oleh PKB, rekan koalisinya. Prabowo menarik relawan Jokowi ke Gerindra seperti Ebenezer, Budiari, begitu juga menarik Budiman Sujatmiko ke barisannya. Juga tidak menaikkan elektabilitasnya. Mencoba membangun citra sebagai menteri yang berhasil dan cinta persatuan dan Indonesia pun tidak mampu menaikkan elektabilitasnya. Rakyat sudah tahu dan sangat paham bahwa karakter Prabowo hanya gila kuasa. Semua dilakukan selama ini
hanya untuk berkuasa. Rakyat persis tahu bahwa Prabowo sudah tua, tidak update sebagai presiden. Pikiran-pikirannya, gagasan-gagasan tentang bangsa dan Indonesia tidak match lagi dengan eksistensi Indonesia. Prabowo terjebak dalam rekam jejak sebagai penculik aktivis demokrasi dan HAM, pengusaha yang rakus, bagian dari kediktatoran Orde Baru, seorang pribadi temperamental dan pemarah, seorang pesimis yang menyatakan Indonesia bubar tahun 2030. Seorang capres yang menjelekkan Presiden Jokowi 5 tahun tak henti-henti. Menggalang kekuatan orang-orang radikal seperti FPI, HTI, dan PA 212-411 yang membuat bangsa ini terbelah. Selama 4 tahun menjadi menteri, Prabowo gagal menjalankan tugas-tugasnya. Bahkan kementerian yang dipimpinnya penuh aroma korupsi. Semua perilaku dan praktek politiknya hanya membuat mentok elektabilitasnya di depan publik. Anies Baswedan sudah dideklarasikan Nasdem sejak 1 tahun lalu. Sudah berkeliling ke berbagai daerah mengenalkan dirinya. Popularitasnya telah mencapai 95%. Namun elektabilitasnya hanya bergerak dari 27,2%, 23,4%, dan 20,4%. Artinya semakin dekat pendaftaran baca pres, elektabilitasnya malah melorot. Koalisi yang dibangunnya dengan Partai Demokrat, PKS, tidak membuat elektabilitasnya bertahan, malah melorot. Anies bermanuver dengan cara berkoalisi dengan PKB dan mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres dan cawapres bersama Muhaimin Iskandar. Akibatnya Partai Demokrat meninggalkannya, PKS pun ancang-ancang meninggalkannya. Semua manuver yang dilakukan tidak berpengaruh positif pada elektabilitasnya. Malah beberapa analis politik memperkirakan Anies tidak akan sampai menjadi terdaftar di KPU sebagai capres. Upaya Anies dan pendukungnya mencitrakan sebagai intelektual dan pintar, kaya gagasan perubahan, sebagai tokoh antitesa Jokowi, tokoh pejuang keadilan dan pemerataan sosial, paham masalah internasional, seorang agamis, birokrat handal. Tetap elektabilitasnya melorot sebab rekam jejak kotornya sudah diketahui oleh masyarakat luas. Sebagai rektor 8 tahun menuai banyak masalah internal. Sebagai menteri pendidikan 1 tahun dipecat karena kebijakan dan aroma korupsi. Gubernur DKI diperoleh melalui politisasi agama, program-program dan proyek-proyek gagal. Aroma korupsi hampir di semua proyek
yang masih dibidik sampai sekarang, sering berbohong dalam ucapan dan tindakannya. Semua direkam oleh masyarakat luas. Inilah penyebab mengapa elektabilitas Anies semakin melorot. Saudara sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat. Agar channel ini dapat besar, mohon dukungan, subscribe, like, komen, dan share. Bunyikan lonceng notifikasi agar kami tetap dapat mengirimkan video selanjutnya kepada Anda. Terima kasih.